Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas bersama terkait Al-Quran bukan sekedar bacaan. Nah, supaya kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, maka kita harus memahami tentang posisi dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu dan kalamullah. Artinya apa? Bahwa kita harus meyakini bersama bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang ini, saat ini, semuanya ya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas merupakan wahyu yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya itu adalah kalamullah. Jadi harus kita meyakini bahwa Al-Quran yang kita baca ini adalah kalamullah. Ya. Yang kita baca ini adalah wahyu Allah. Tidak ada satupun huruf yang berubah ya, atau diganti. Tidak ada. Itulah sebabnya kenapa kalau kita belajar Al-Quran harus ada gurunya. Dan gurunya ini harus bersanad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sebabnya? Ya, karena itu cara untuk menjaga kebenaran Al-Quran seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran juga bukan saja sebagai kitab suci. Jadi kan kadang kita memahami ya, atau kebanyakan kalau kita ditanya apa kitab suci orang Islam, jawabannya Al-Quran. Jadi yang tertanam dalam benaknya itu kitab suci. Ya, tapi yang sebenarnya adalah bukan hanya sekedar kitab suci, tetapi adalah juga sebagai petunjuk al-huda, juga al-furqan, juga rahmat. Ya. Nah, apa bedanya? Kalau kita katakan, ya teman-teman, kalau kita mengatakan bahwa kalau Al-Quran itu adalah kitab suci, ya itu seakan-akan kita ingin menempatkan Al-Quran seperti sesuatu yang sakral saja, kayak jimat, ya, dipelihara, dimuliakan, ya, tetapi tidak digunakan, ya, tidak dipahami, tidak dijadikan sebagai pedoman. Nah, kita sebagai orang Islam, ya kita diperintahkan untuk menghormati Al-Quran sebagai kitab suci, memuliakan. Kita mau baca, mau memegang, ya kita disunahkan untuk apa namanya dalam kondisi suci. Ya. Makanya jika umat Islam ini hanya memahami Al-Quran sebagai kitab suci saja, maka nanti dikhawatirkan ya hanya sekedar menghormati, ya secara apa ya bahasanya, menghormati secara eh, eh, bahasanya itu simbolitas, ya menghormati yang sifatnya secara simbolitas. Jadi kalau umat Islam ini memahami Al-Quran hanya sekedar sebagai kitab suci, maka penghormatannya ya sebatas simbolitas. Dia harus berwudu, menempatkan Al-Quran di atas tempat yang tinggi, memegangnya dengan penuh kehormatan. Ya, ini semuanya diperintahkan dan semua ini adalah dianjurkan. Tapi jangan sampai umat memahami Al-Quran sebatas hanya kitab suci. Ya. Ada fungsi lain yang jauh, posisi lain yang jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih memberikan dampak pengaruhnya kepada perubahan umat. Itu apa? Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai peta kehidupan. Ya, sehingga umat Islam ini dia tahu arahnya kemana nih. Dunia ini kan gelap, ya, butuh lentera. Dan lentera itu bagi kita umat Islam adalah Al-Quran. Maka kenapa Al-Quran ini ya memiliki karakteristik yang berbeda dengan kitab-kitab yang terdahulu yang Allah
pernah turunkan. Di antaranya dalam surat Al-Hijr dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah dalam ayat ini memberikan jaminan yang begitu luar biasa. Ya, jaminan kepada Al-Quran bahwa Al-Quran Allah lah yang menurunkannya dan Allah lah pula yang menjaganya. Ini luar biasa. Ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Allah tidak memberikan jaminan langsung yang menjaga Allah. Tapi penjagaan itu Allah serahkan kepada para ulama-ulama mereka. Maka tidak heran ya ketika ulamanya yang pertama kali sudah menjaganya kemudian tidak dilanjutkan, maka kemudian terjadilah perubahan-perubahan sebagaimana Allah kabarkan. Ya, yuharrifuna al-kalima am ba'di mawa'dihi. Mereka para ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani ya melakukan perubahan-perubahan dari apa yang menjadi ketetapan Allah SWT. Berbeda dengan Al-Qur'an. Ya. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya adalah terjaga oleh Allah SWT. Karena itu kalau ada sekelompok orang atau seseorang ya ingin memasukkan Al-Quran, pastilah akan terbongkar. Karena ini adalah jaminan Allah Subhanahu. Nah, karena Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, ya maka seperti yang dikatakan oleh Syekh Sya'rawi, ya salah satu ulama kita, para termasuk mufassir kontemporer dulu dari Mesir, ya adalah apa? Al-Quran ini dikatakan ibarat katalog sebuah produk. Artinya apa? Bahwa gambaran seperti inilah. Jadi kalau kita beli HP atau beli alat elektronik ya, pastinya kita kalau beli baru ya pastinya kan ada kotaknya, ada bungkusnya dan ada buku buku pedomannya. Nah, buku pedoman ini dibuat oleh pabrik yang membuat HP ini tujuannya apa? Bukan untuk sekedar hiasan atau sekedar pantas-pantasan, tidak. Tapi fungsinya adalah untuk sebagai petunjuk bagaimana cara mengoperasionalkan HP secara benar dan baik dan tepat. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah pula yang menciptakan alam semesta ini. Apa gunanya Allah menurunkan Al-Quran? Tidak lain adalah agar kita baca, kita pahami, dan kita amalkan. Fungsinya adalah untuk memakmurkan alam semesta ini. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran ini dari Allah SWT Allah turunkan. Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman bagi kita bagaimana memakmurkan kehidupan di dunia ini. Itulah sebabnya kenapa Syekh Sya'rawi mengatakan Al-Quran itu ibarat katalog sebuah produk. Nah, di samping itu ya Al-Quran ini juga seperti mutiara. Ini kata Syekh Abdul Darros. Beliau ini juga ulama Al-Azhar. Syekh Sya'rawi juga ulama Al-Azhar, ya. Dan dua-duanya ini ahli bahasa. Salah satu kitab beliau, kalau Syekh Sya'rawi punya kitab namanya Tafsir Asy-Sya'rawi. 10 jilid. Ya, kemudian kalau Syekh Abdullah Darraz ini beliau punya kitab yang sangat terkenal sekali, namanya adalah An-Naba'ul Azim. Nah, beliau mengatakan Al-Quran itu sebagaikan mutiara. Mutiara itu kalau kita mempunyai ya mutiara yang asli itu kalau kita taruh di depan cahaya itu pasti memantulkan cahaya. Dari arah manapun kita bolak-balik pasti dia akan memancarkan cahaya. Begitulah gambarannya Al-Quran. Siapapun yang mendekati, memahami, membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, siapapun dia, latar belakang apapun dia, pasti akan menemukan kebenaran Al-Quran.
Dan itulah kenapa Al-Quran ini harus menjadi peta kehidupan, harus menjadi fungsi yang memang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai Al-Quran itu diawang-awang. Dan yang menjadi kesedihan kita itu kan, nggak tahu kalau di kampung kalian ya, di beberapa kampung saya ini, ya, itu kalau orang mau meninggal dibacain Al-Quran. Nggak boleh, boleh, nggak ada larangan. Cuma yang menjadi ironis adalah orang ini nggak pernah membaca Al-Quran ketika hidup. Kemudian ketika mati dibacain Al-Quran. Atau di perdengaran Al-Quran. Nah ini khawatirnya nanti, ya kalau ini terus-menerus tanpa kita jelaskan, taunya masyarakat Al-Quran ini untuk menemani terakhir kehidupan seseorang. Ya, ini kan sangat bahaya sekali toh. Jadi kalau bahasanya Muhammad Iqbal, seorang pemikir dari Pakistan, itu juga sebelum pecah dari Pakistan adalah India ya. Beliau mengatakan, ya sungguh ironis ya umatku, maksudnya masyarakat beliau, bagaimana mereka, maksudnya umatku, menjadikan Al-Quran ini ya untuk orang mati. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk orang hidup. Nah, realitas semacam ini saya kira tidak jauh dari kondisi umat kita. Ya, bagaimana ya orang yang masih hidup ya tidak mau membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini ditujukan kepada mereka masih hidup, bukan untuk yang meninggal. Ya. Nah, ini harus menjadi kesadaran kita. Walaupun perlu saya tegaskan, ya tidak ada masalah ketika kita membacakan Al-Quran ya, pada saat-saat ada apa namanya, ada acara. Nah, anak-anakku, pemirsa dimanapun berada, Al-Quran ini dikatakan ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi bahwa inna hadzal Qur'ana ma'tubatullah. Jadi Quran itu ma'tubatullah. Oh, ma'tubatullah ya. Kalau teman-teman pernah diajak apa namanya makan, itu ma'tubatullah, hidangan Allah. Ya, prasmanan ya. Oh, macam-macam. Ma'tubatullah. Fata'alamu min ma'dubati mastatatu, maka hendaklah kalian belajar ya dari hidangan Allah ini. Ya, seperti kamu lihat makan, ya kamu makanlah semampu kamu. Mastatatu, semampu kamu. Artinya apa? Ini sebagai dorongan bagi kita untuk mempelajari Al-Quran sekuatmu, semampumu, ya artinya semaksimal mungkin. Inna hadal Quran hablullah, sesungguhnya Quran ini adalah hablullah. Hablullah itu tali Allah. Wa nurul mubin, dan cahaya yang jelas. Wa syifa'un nafi, dan obat yang bermanfaat. Nah, artinya apa? Quran ini ya tali Allah. Jadi kalau kita ini seperti orang yang apa namanya ingin menyeberang, berpeganglah dengan tali yang kokoh, yaitu Al-Quran. Ibarat kita hidup ini kan mau menyeberangin satu tempat menuju ke akhirat, maka tidak ada cara lain kecuali dengan apa? Ya, dengan berpegang kepada hablullah, ya, tali Allah itu Al-Quran. Kemudian wanurul ubin, cahaya yang jelas. Jadi seakan kita ini hidup ini kan kayak orang hidup lewat apa namanya di hutan yang gelap, tidak ada penerang. Penerang yang paling jelas, walaupun di sana ada penerang-penerang ya, tapi penerang yang jelas, bahasa hadis ini nurul mubin, ya penerang yang jelas, jelas kebenarannya, ya bukan cahaya yang pura-pura. Itu adalah wasyifa'un nafi', ya, dan obat yang nafi'. Nafi' itu artinya ya bermanfaat. Artinya obat yang mujarab. Dan ini apa namanya dalam surat Al-Isra dikatakan ya ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin
Wala yazidu zalimina illa khusara. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang mukmin. Wala yazidu zalimina illa khusara. Dan tidak menambah kepada orang-orang yang berbuat zalim ya kecuali kerugian. Artinya apa? Berbuat zalim ini ya tidak mau membaca, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ini termasuk orang yang zalim sekalipun dia orang mukmin atau ngaku muslim, tapi kalau tidak dia tidak pernah memegang mushaf, tidak pernah dia membaca Al-Quran, maka ini termasuk ya orang-orang yang zalim. Nah, orang semacam itu tidak ada manfaatnya ya Al-Quran bagi mereka. Karena apa? Mereka tidak mau mengambil manfaat daripada Al-Quran. Maka dikatakan wala yazidu zalimina illa khusar. Jadi telah menambah Al-Quran itu terhadap orang kecuali karena dia udah tahu terus gak mau ngambil. Dia udah tahu ada emas di situ, gak mau ambil ya rugi lah. Nah, dikatakan di sini syifa'un nafi, obat segala penyakit loh ya. Makanya saya teringat ya ucapannya Umar bin Khattab. Jadi di antara ucapan beliau ini adalah yang membedakan kita dengan orang-orang dahulu. Ini yang berbicara Umar loh ya, bukan kita. Artinya masa dekat dengan Rasulullah. Ya. Bahwa ya, yang membedakan kita dengan orang dahulu terhadap Al-Quran ini adalah apa namanya? Bukan Qurannya. Qurannya sama yang dibaca. Tapi yang membedakan itu adalah pembacanya. Nah, ada sebagian orang membaca Quran sekian kali yang nggak ngefek. Karena apa? Pembacanya. Tapi ada orang yang membaca penuh ikhlas ataupun kita mendengar langsung masuk. Ini berarti apa? Yang membedakan itu adalah pembacanya, bukan Al-Qurannya. Qurannya sama. Kalau orang-orang dulu ya para wali-wali Allah ya bacain Fatihah diberikan air putih minum sembuh dari macam-macamnya. Sekarang diisi satu galon pun nggak sembuh. Ini bukan berarti Qurannya bermasalah, tidak. Yang bermasalah itu yang membacanya. Kembali kita kalau ingin memfungsikan Al-Quran maksimal ya harus posisi kita samakan. Minimal menyerupai lah dengan orang-orang salafus saleh. Ya. Kemudian ismatun liman tamassaka bihi. Jadi penjaga. Ya, penjaga bagi orang yang berpegang. Artinya apa? Orang yang berpegang kepada hablullah, tali Allah, Al-Quran ini dia akan terjaga dari berbagai macam kerusakan baik dirinya maupun akhirat. Wa najatul liman ittaba'u, dan merupakan keselamatan bagi yang mengikutinya. Artinya kalau kita ingin selamat dari berbagai macam masalah, ya kita ikuti Al-Quran. Selamat dunia. Ya. Selamat dunia dengan Al-Quran. Nah, kalau kita berbicara Al-Quran tentunya ya di dalamnya ya termasuk adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi kalau kita tadi membaca begitu luar biasanya keagungan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, fungsi Al-Quran, kedudukan Al-Quran, begitu luar biasa, ya kan? Tapi kita lihat orang Islam ini yang apa mengakui meyakini bahwa Al-Quran itu kitab sucinya, kitab pedoman hidupnya. Ini maaf, realitanya kayak apa? Nah, ini data-data lama sebenarnya ya. Tapi ini cukup menggambarkan kita lah. Apalagi kalau sekarang jauh lebih banyak. Ya, 800 siswa SD merupakan korban narkoba. Apalagi sekarang anak-anak online semuanya, nggak ada yang ngawasin di rumah mereka. Ya, orang tua juga kerja. Sekolah sekarang, iya online seperti ini. Artinya apa? Peran daripada guru atau dosen sangat berkurang terkait tentang pembentukan karakter. Nah, makanya kita lihat juga kasus narkoba, kemudian bunuh diri, korupsi, kekerasan terhadap anak, terhadap wanita, penyakit HIV dan AIDS, ya, jumlah penduduk miskin terus meningkat. Nah, ini belum lagi musibah dari berbagai macam krisis multidimensi. Ini semuanya merupakan realita umat kita. Bahkan kalau kita lihat survei hasil
Komisi Survei Hasil Komisi Perlindungan Anak Indonesia merilis. Jadi lihat ya, nggak perlu saya baca. Jadi kondisi umat seperti itu. Belum lagi antar saudara seagama ya, saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling memusuhi, hanya beda baju, kelompok, beda jamaah, beda pengajian, beda guru, beda ustadz katanya. Nah, ini adalah gambaran umat Islam seperti itu. Jadi ada ketimpangan yang begitu luar biasa. Jadi nggak nyambung dengan Al-Quran, ya, yang sebagai pedoman hidupnya, sebagai petunjuk hidupnya. Tapi kenapa realitanya semacam ini? Mulai kalau kita berbicara di di ranah internasional ya, banyak penduduk-penduduk yang dikatakan sebagai negara Muslim banyak sekali dalam jatuh kemiskinan, ya kekerasan, saling membunuh. Jadi maka nggak heran ya kalau ada orang Barat atau orang yang nggak suka dengan Islam mengatakan mereka nggak percaya dengan Al-Quran yang begitu luar biasa. Ya, kenapa sebabnya? Karena dia tahu baca semacam itu. Ya. Nah, makanya di sini ya perlu kita perbaiki di mana yang salah. Ya, di mana yang salah. Jadi kalau kita nggak memperbaiki, ya akan terus-menerus. Ya, orang di luar kita akan meragukan atau bahkan menyaksikan Al-Quran seperti pedoman. Karena realitanya umatnya miskin. Maka dulu ada salah satu kisah kolega saya. Ya. Dia aslinya China. Dia dipesan orang tuanya, pokoknya jangan sampai kamu masuk Islam. Kalau masuk agama lain nggak apa-apa. Kenapa? Soalnya orang Islam tuh miskin katanya. Ya, orang Islam miskin. Ya, kumuh, kotor, suka suka kekerasan. Ini gambaran yang dibuat mereka. Ya, minimal yang digambarkan oleh media-media Barat semacam itu. Ya, satu sisi ada benarnya juga memang realitanya semacam itu, walaupun nggak seluruhnya ya. Tapi ini harus menyadarkan kita, anakku. Jadi Al-Quran yang kita sampaikan di awal tadi begitu luar biasa, tapi lihat realitanya ini. Jadi nggak matok, nggak ketemu, nggak ketemu, ya nggak ketemu. Nah, ini ada yang salah mesti. Kita lihat. Nah, ini masalah besar kita itu ya tidak bisa membaca. Nah, kan? Jadi saya katakan ya orang yang mau mati baru dibaca Al-Quran. Selama hidupnya dia nggak mau belajar, nggak mau baca Al-Quran. Sekali lagi kita tidak membahas boleh tidaknya ya, kita membahas realitanya. Ini tidak bisa membaca. Kalaupun bisa membaca, tidak paham. Kalaupun paham, tidak mau mengamalkan. Kalaupun mengamalkan, tapi salah kaprah. Nah, ini loh. Salah kaprah. Jadi istilahnya sudah jatuh ketiban tangga. Ya, nggak mau baca. Ya. Atau tidak bisa baca. Masih bagus daripada nggak mau belajar. Ya. Kemudian apa? Walaupun bisa baca, ya mungkin sebagian kita ini para pelajar bisa baca Al-Quran walaupun makhrajnya, tajwidnya mungkin masih kacau balau ya. Tapi minimal bisa baca lah. Ya, tapi saya nggak paham. Itu sebagian guru, sebagian dosen, sebagian ya mereka mungkin bisa jadi bisa baca tapi nggak paham isinya. Atau bahkan sebagian pemimpin agama lagi. Ya. Kalaupun sudah paham, mereka nggak mau mengamalkan. Nah ini problemnya ini. Ya maaf ya, kasus contoh misalkan tentang keharaman riba. Mereka tahu riba itu haram. Bank konvensional itu kan ada ribanya, berarti haram. Tahu mereka ini, tapi ya nggak digagas. Oh kan, itu baru satu kasus. Belum kasus-kasus lainnya. Kemudian apa? Ada sebagian umat Islam ini dia bisa baca, dia paham, mau mengamalkan. Tapi dalam mengamalkannya ini tidak sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh
baginda Rasulullah SAW. Sebab mereka ini ya orang yang mengaku seperti maaf ya orang-orang teroris misalkan. Mereka kalau ditanya mengamalkan agama katanya, mendakwahkan agama Rasulullah, tapi dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Mereka mungkin, saya katakan mungkin ya, karena bisa jadi mereka memang nggak paham. Ya nggak paham. Kalaupun mereka paham, saya yakin tidak akan seperti itu. Tapi yang jelas mereka mengatasnamakan, mengamalkan ajaran agama Islam. Namun, ya ajaran agama yang diajarkan ini tidak sesuai dengan apa namanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu salah satu contoh. Maka yang juga menjadi perhatian kita adalah terutama di negara kita atau di negara-negara Muslim kebanyakan lah ya. Saya tidak bisa mengeneralisasi tapi kebanyakan ya pencitraan umat selama ini terhadap apa yang Tuhannya sebatas membaca. Jadi pencitraan artinya apa? Pencitraan itu diperlihatkan. Contoh acara pembukaan ini bacaan ayat Al-Quran. Ya, acara khitan baca Al-Quran. Bahkan acara kematian baca Al-Quran. Bahkan acara apa namanya membangun rumah banyak. It's okay. Ya, jadi semua ini no problem. Artinya apa? Bagi mereka yang ingin mengamalkan, monggo. Tapi yang jadi masalah ini membentuk opini masyarakat tanda kutip ya seakan-akan Al-Quran ini hanya sekedar baca. Nah, ini jadi masalah. Ya, maka harusnya ya Al-Quran ini harus ditadaburi. Maka dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 269, "Wa ma yadzakkaru illa ulul albab." Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil baca. Artinya apa? Mau tadakur, ya, mengingat, memahami. Satu saat di Imam Ibnu Qayyim ya, itu ditanya lebih utama mana orang yang mengkhatamkan Al-Quran, bacaan maksudnya, ya, dengan orang yang membaca satu surat atau satu ayat, tapi ditadaburi. Nah, beliau menggambarkan ya tidak menyalahkan karena semuanya baik, tapi ada yang nilai lebih baik apa itu? Orang yang membaca Al-Quran dengan ditadaburi tidak amalkan itu seperti orang yang sedekah dengan apa namanya satu kerikil emas. Kerikil emas. Orang yang menghatam Al-Quran beberapa kali itu dia sedekah ya satu karung tapi dari batu. Ya tentu satu kerikil emas lebih utama daripada satu karung batu. Makanya perlunya tadabbur. Ya, tadabbur itu berusaha memahami ayat yang dibaca ini kayak apa ya? Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ini nikmat apa? Nikmat apa? Nah, kan ada rasa. Jadi tadabbur ini menghasilkan rasa, azab, rasa. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kok nggak ada rasa dalam hati kita, itu kita berarti hanya sekedar apa namanya di mulut kita baca. Sampai harusnya sampai maka itu nggak mungkin muncul kecuali ada apa? Tadabbur, tadakur. Nah, kadang kita ini manusia ini kan suka mengeluh ya. Suka mengatakan Quran itu sulit karena Quran itu berbahasa Arab, seakan orang Jawa, seakan orang Sunda, seakan orang bla 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 bla. Ya, saya nggak punya ilmu untuk itu, jadi malas, apa namanya, jadi mundur. Gitu. Banyak kayak gitu. Ada Al-Quran dikatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Jadi sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk zikir sebagai peringatan. Ya. Pertanyaannya adalah fahal mudzakir, adakah ya di antara orang-orang yang mau apa namanya menjadi sebagai seorang mudzakir. Jadi yang kita butuhkan anak-anak semuanya ya adanya kemauan. Ya, ada kemauan. Orang kan banyak keinginan ya, keinginan ini tapi
mau nggak kamu ini untuk dapat uang kerja ini? Nanti itu. Eh, jadi yang permasalahan itu adalah bukan kemauan bukan keinginan, tapi kemauan yang tidak. Nah, dikatakan di sini walaqad yassara al-Qur'ana lidzikri ini diulang sampai 4 kali dalam surat Al-Qamar. Ini yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini uh, mudah, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipahami, mudah segala-galanya. Nah, kembali kepada kemauan kita, ada nggak usaha untuk arah ke sana? Oke. Nah, ini kita memberikan solusi, ya, memberikan solusi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ada 4 hal: membacanya, mengamalkannya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Jadi ada 4 hal: membaca, mentadabburi, menghafal, dan mengamalkannya. Ini adalah hal yang perlu kita perlu kita kaji dan perlu kita pahami secara lebih mendalam. Untuk itu kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.